Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan mencoba membuat sebuah file XML seperti yang sudah kita bahas pada minggu lalu, beberapa kriteria format dari file XML ya. Nah, sekedar untuk mengingatkan kembali, ini saya ingin membahas bahwa XML itu merupakan script. Ya, XML itu script yang bukan pemrograman. Jadi sebenarnya itu bukan pemrograman. Ya, script yang bukan pemrograman. Jadi ada script atau coding, tapi bukan pemrograman. Contohnya HTML dengan XML. Ya, contohnya HTML dengan XML. Kemudian ada script yang dia pemrograman. Contohnya bahasa C, PHP, JavaScript, Visual Basic. Nah, itu adalah scriptnya. Scriptnya adalah pemrograman. Ya. Kemudian, nah bagaimana membuat file XML? Ya, file XML itu di-create pakai apa? Di-create pakai apa? File XML. Nah, file XML itu meng-create-nya paling mudah ya. Aplikasi yang digunakan boleh menggunakan editor apa saja. Yang namanya yang kelasnya editor ya. Nah, apa editor yang Anda tahu? Anda pasti tahu itu apa? Notepad. Nah, itu Notepad ya, yang ada di Windows. Kalau Anda pengguna Linux, editornya itu kayak Gedit. Itu adalah editor standar. Tetapi ada banyak editor-editor yang lebih kaya, yang lebih maju. Misalkan ada Notepad++, ada Sublime, ada. Boleh pakai editor yang digunakan untuk bahasa pemrograman lain boleh. Tapi nanti extensionnya diubah. Misalkan Anda pakai NetBeans ya, itu kan ada editornya. Atau yang Anda pakai Visual Basic, itu kan ada editornya. Boleh Anda, itu kan editor aja deh. Cuma kebetulan kalau pakai editor itu nanti di beberapa tool itu sudah ada compilernya. Kalau yang memang dia tidak ada kaitan sama compiler kan kayak Notepad, Notepad++, Sublime ya, apalagi gitu ya yang biasa digunakan untuk mengetik script. Nah, mengetik script. Jadi membuat file XML pakai editor. Editor apa saja. Ya, XML tidak mengeluarkan editor khusus, misalkan XML editor. Ya, di website ada yang online memang ada ya, tapi yang dia langsung dalam bentuk aplikasi sendiri ya kayak Notepad++ gitu nggak ada. Kalau di Notepad++, XML itu ada dalam bentuk plugin nanti kita lihat ya. Ada plugin untuk memvalidasi apakah XML yang kita ketik itu benar atau tidak. Oke, oh ya ini ya contoh editor, Notepad, Gedit ya. Kalau pakai Linux, Pico, Nano gitu, Notepad++, Sublime ya. Nah, ada banyak editor lain yang bisa Anda gunakan. Mungkin kita di perkuliahan ini nanti pakai ini ya, Notepad++ ya, bukan Notepad+ ya, atau Sublime. Oke. Nah, itu yang pertama. Yang pertama, yang kedua. Sekarang yang ketiga. Nah, file XML yang kita ketik itu belum tentu benar. Sama halnya kalau Anda mengetik program, belum tentu yang Anda ketik itu benar. Bisa jadi karena typo ya, salah ketik. Bisa jadi karena bukan salah ketik, tapi salah pemahaman. Nah, itu gimana cara mengeceknya? Menceknya atau dalam hal XML istilahnya, memvalidasinya bagaimana? Bagaimana memvalidasi apakah script XML yang kita ketik itu sudah memenuhi kriteria enggak ya? Sudah memenuhi kriteria XML enggak? Nah, untuk itu beberapa editor tadi yang saya sebutkan itu punya plugin. Misalnya ketik ya, plug garis in. Dia punya plugin. Atau ada juga di website online yang bisa kita gunakan untuk memvalidasi script XML kita. Ada, nanti kita coba akan ya. Siapa ini? Oke, kemudian, nah kenapa harus menggunakan editor? Nah, pertanyaannya agak menjurus ke
substansi kenapa harus pakai XML ya? Kenapa harus pakai editor? Nah, jawabannya adalah karena kalau Anda mengetik pakai editor, maka yang dihasilkan itu flat file atau istilah lain plain text atau istilah lain file text. Kenapa harus pakai editor? Karena editor menghasilkan plain text atau menghasilkan flat text atau istilah lain file text. Editor menghasilkan itu. Apa maksudnya? Maksudnya filenya itu bukan file biner. Yang dihasilkannya bukan file biner. File biner itu apa? File biner itu adalah file yang sudah dikompilasi, sehingga yang bisa membuka adalah aplikasi tertentu. Nah, kalau editor tidak, dia masih polos dia. Apa yang kita ketik, itulah yang disimpan di dalam file editor ya. Gitu. Jadi dia tidak ada dia tidak membukanya kita ya pakai aplikasi apapun kita bisa buka gitu. File biner itu rata-rata dikompilasi juga, dikompile itu juga menghasilkan file biner nanti. Nah, untuk yang kita sebut editor ini nanti dia menghasilkan bukan file biner. Bukan file biner itu nanti disebut tadi flat file ya. Sebentar ya. Ya, oke. Dia menghasilkan flat file. Nah, contohnya yang flat file itu file ASCII. File ASCII. File ASCII itu dia benar-benar masih file murni. Kalau Anda ketik kata-kata halo, Anda simpan, di file itu yang tersimpan hanya huruf H, A, L, O. Tapi kalau Anda mengetik di Word, Anda ngetik di Word ya, Anda ketik tulisan halo, HLO. Itu yang tersimpan bukan hanya halo aja, tersimpan juga jenis hurufnya, tersimpan dalam bentuk format tertentu, tersimpan juga besarnya, tersimpan juga letaknya di kiri atau di kanan ya, line-nya, tersimpan juga kode-kode Word-nya, sehingga waktu Anda simpan filenya lebih besar. Nah, itulah yang dimaksud dengan file biner ya. Word itu termasuk file biner. Word, Excel, PowerPoint itu file biner. Yang kalau Anda buka pakai Notepad itu akan berantakan ya. Yang orang awam menyebut wah ini virus, ini bukan virus ya, itu karena antara aplikasi sama jenis filenya berbeda. Ya. Masa file Excel dibuka pakai Notepad ya, nggak bisa. Notepad itu hanya bisa membuka file plain text ya, plain text ya, hanya file text saja gitu ya. Contohnya yang lain ada UTF-8. UTF-8 juga ini file apa? File plat ini apa tadi? Plain text juga. Jenis plain text yang saat ini paling terkenal ya. Sudah mengalahkan ASCII ya, karena lebih diperbaiki. UTF ini universal. Ya, universal text file. Transform file. Jadi kalau kita mau data, misalkan data dari Excel ke program lain gitu, mau kita kirim pakai program lain, itu harus pakai file universal transform. Bisa dia mentransform dari satu jenis ke jenis lain. Kalau untuk spreadsheet itu jenisnya CSV. CSV itu bisa dibuka oleh spreadsheet apapun, bahkan oleh editor ya. Karena CSV itu flat file, hasilnya flat file. Ya, berarti pada kuliah ini saya juga ingin menekankan tentang kelebihan dari flat file. Flat file apa? Flat file adalah file yang isinya belum diapa-apakan tadi, masih polos, ya, masih polos, tidak dicampur-campur dengan format aplikasinya. Itulah flat file. Ya, sekali lagi ya, ini harus saya ulang-ulang ya. Contohnya kalau Anda mengetik pakai Notepad, nah, itu flat file. Kalau Anda mengetik pakai NetBeans, kalau Anda lagi pakai Android Studio, script yang Anda ketik itu hasilnya flat file. Hasilnya flat file ya. Atau pakai NetBeans juga, nah, apalagi pakai Notepad Plus, pakai Sublime gitu ya, pakai Borland ya. Visual Studio itu hasil filenya, ya, hasil file itu flat file semua. Nah, flat file inilah yang dikompilasi menjadi file. Begitu dikompilasi, dia menjadi file biner. Jadi file biner itu jenis file biner munculnya di sana.
Nah, tetapi XML itu tidak ada niat untuk dikompilasi. Begitu juga HTML kan? Ya. Kita nggak pernah dengar file HTML setelah dibuat belum dikompil Pak file HTML-nya. Mana ada ya. File HTML itu memang benar-benar dibuka dalam bentuk flat file-nya. Benar-benar itu yang digunakan, nggak perlu dikompil-kompil. Tapi kalau Anda buat program pakai Java, ya pakai yang Anda sering gunakan itu Android Studio, itu kan harus dikompil ya programnya supaya jadi file biner. Atau waktu Anda buat Visual Basic itu juga harus dikompilasi ke filenya ya. Atau pakai apa lagi harus dikompil ya. Waktu Anda belajar Borland ya, pakai belajar C, pakai Borland itu juga harus dikompil. Ya. Nah, tetapi XML dengan HTML, nah, makanya yang dua ini sangat khas. Ini yang digunakan benar-benar ininya ya, tidak perlu dikompilasi. Makanya ini disebut sebagai script ya, script yang bukan pemrograman. Script yang bukan pemrograman. Istilah umumnya SGML. HTML dan XML itu adalah SGML. SGML masuk dalam kelas script yang bersifat SGML ya, script yang bersifat general ya. Oke, itu nanti bagaimana cara membuat file XML, Anda silakan gunakan editor yang Anda sukai. Next. Nah, format XML bagaimana? Sekedar mengingatkan, format XML bagaimana? Nah, XML isinya data. XML itu isinya data. Sehingga harus dikomparasi dengan penyimpanan data yang lain. Dengan apa? Dengan database. Maka nanti ada pertanyaan, apa bedanya XML dengan database? Kenapa ditanyakan beda XML dengan database? Karena ada persamaannya. Apa persamaannya? Sama-sama menyimpan data. Sama-sama menyimpan data. Nanti ada lagi pertanyaan, apa bedanya XML dengan HTML? Nah, ini kenapa ada pertanyaan? Karena kita udah tahu ya, ini sama-sama script yang bersifat ini tadi ya, markup language ya. Ada banyak persamaan kan XML dengan HTML. Bukan bahasa pemrograman, itu persamaannya ya. Kalau XML dengan HTML. Sama-sama flat file, kemudian sama-sama digunakan untuk aplikasi website yang paling utama. Nah, apa persamaan XML dengan database? Persamaannya adalah sama-sama untuk menyimpan data, isinya data. Nah, setelah tahu persamaannya baru ditanya bedanya. Ya, jangan menjawab perbedaan dua hal kalau Anda tidak tahu persamaannya. Nah, itu percuma. Ya. Jangan mencoba memikirkan perbedaan kalau Anda nggak tahu persamaannya. Apa beda manusia sama kapal terbang? Wah, bingung kita kan. Kenapa? Beda semua, Pak. Berarti pertanyaannya salah. Masa yang benar-benar beda ditanya, yang nggak ada persamaannya ditanya beda. Ya. Oke, jadi XML dengan database itu persamaannya sama-sama nyimpan data. Perbedaannya database itu file biner, sedangkan XML file teks atau flat file, itu bedanya. Pertanyaan selanjutnya apa? Apa kelebihannya XML dengan sifat apa tadi? Dengan penyimpanannya yang dalam flat file tadi. Database kan file biner. Kalau file biner database, maka yang bisa membuka hanya aplikasi database-nya itu sendiri. Kalau database Anda pakai DBMS namanya ya. Kalau database Anda pakai apa? Kalau database Anda menggunakan Access, maka yang bisa membuka file Access itu ya Access. Kalau database Anda pakai MySQL, yang bisa membukanya ya MySQL. Kalau pakai Postgre, yang bisa membukanya ya Postgre, ya PostgreSQL. File MySQL nggak bisa langsung dibuka oleh Access atau oleh Postgre. Harus ada proses-proses lain gitu baru bisa dibuka dengan DBMS-nya. Tapi kalau ini XML karena dia flat file, maka untuk transportasi ya, pengiriman dari satu aplikasi ke aplikasi lain, pengiriman data itu menjadi lebih mudah. Ya, karena filenya bersifat flat ya, universal. UTF itu U-nya itu universal. Oke, itulah format XML. Nah, kemudian XML ini nanti ada aturan-aturannya di dalam formatnya. Ya.
di dalam aturannya ada di dalam ininya dia ada aturan-aturannya. Nah, aturan-aturan inilah yang mau kita bahas sebelum Anda membuat sebuah file XML. Nah, yang pertama format dasarnya. Yang format dasar sebuah file XML itu diawali dari sini. Ini baris pertamanya seperti ini. Ini baris pertamanya, ingat ya. Ini kalau Anda ingat ini kayak PHP ya, ditutup dengan tanda tanya, gitu aja ingatnya ya. Kalau PHP kan begini. Ini kalau PHP ya, di sini ditulis P H P. Ini maunya gini-gini pakai pen ya. Nanti kita cari laptop yang bisa pakai pen. Nah, di sini PHP-nya kan. Nah, sekarang kalau XML ya sama. Ini tanda tanya X M L gitu. Ini ditutup juga. Nah, sama. Nah, tetapi XML ini harus diisikan atributnya. Ada dua atribut. Yang pertama version, yang kedua encoding. Nah, untuk yang saat ini Anda silahkan tulis versionnya nilainya itu 1.0. Encoding maksudnya format filenya kita nggak pakai ASCII tapi pakai UTF-8. File itu banyak formatnya, tidak hanya ini ya, tidak hanya UTF-8 tadi ya. Tadi sudah saya jelaskan di belakang ada ASCII, ada UTF-16 ya. Ada ECDC ya gitu. Ada yang lain lah gitu untuk angka. Tapi kalau yang ini kan untuk karakter ya. Nah, UTF-8 ini sudah cukup standar ya, banyak digunakan oleh berbagai flat file ya. Oke, itu yang pertama, format dasarnya diawali dengan ini. Nah, kemudian format berikutnya apa? Nah, format berikutnya kita lihat aja contohnya. Ini contoh sebuah file XML yang lengkap. Satu yang lengkap tapi sederhana yang lengkap. Nah, Anda lihat ini yang baris pertama tadi. Ini ditutup. Kemudian tadi apa? Atributnya ada version dengan encoding. Udah. Ini baris pertama. Nah, inilah yang data itu. Inilah yang data. Inilah yang data. Ya, data yang XML itu datanya ini. Nah, itu data itu maksudnya apa, Pak? Berarti di dalam file XML ini ada data. Datanya itu nama filenya node. Nama filenya node. Di dalam node itu ada data, ada data pengiriman surat mau dikirim ke si Tove dari si Jani, isinya reminder mengingatkan, pesannya adalah don't forget me this week. Nah, itu. Kemudian satu lagi si Anton mengirim surat ke si Risma, isinya menyapa, topiknya menyapa, isinya apa kabar? Itu datanya. Dan inilah file XML. Inilah file XML. Kalau file XML ini kita samakan dengan database, kira-kira sama dengan ini. Ayo, coba Anda samakan dengan Anda kan sudah pengetahuan tentang database. Kira-kira datanya seperti ini. Berarti ini ada to, ada form, ada heading, ada body. Nah, yang to itu ini. To, from-nya ini from. Heading-nya ini. Body-nya ini. Datanya, ini kan datanya Tove. Datanya mana datanya ini? Yang si Jani ini. Berarti Jani di antara dua tag. Kalau si Tove tadi berada di antara tag to dengan /to. Kalau ini tag from dengan /from. From dengan /from. Oke. Nah, kalau ada record kedua gimana? Ini kan ada recordnya dua. Kalau ada record kedua diulang lagi. Lihat. Ini to yang pertama, ini to yang kedua. Ini from yang pertama, ini from yang kedua. Ini heading yang pertama, ini heading yang kedua. Ini body yang pertama, ini body yang kedua. Nah, semua ini namanya node. Kalau di database istilahnya table. Ya, table node. Nah, node-nya kita letakkan di sini. Satu ditutup dengan node di sini. Nah, gitu. Itulah dia cara format penulisan XML. Yang sebenarnya isinya seperti database. Ya, isinya seperti database. Kenapa? Kan dia sama-sama apa?
sama-sama ini, karena dia sama-sama untuk penyimpanan data. Nah, nih lagi ditik ini macam-macam. Oke, apa tadi ya? Ya seperti itu. Ini dari file XML ke database. XML ini, database-nya ini. Database-nya ini. Oke. Nah, kemudian seringkali XML ini seringkali ditulis dalam bentuk tree datanya. Format strukturnya ya, struktur datanya itu berbentuk tree. Ya, dalam bentuk tree. Jadi kalau data kita yang tadi ini kan ada node. Ini dalam node. Jadi ini yang paling atas kita letakkan di dalam struktur tree paling atas. Dalam node ya. Nanti dalam to, from, heading, body. Through, from, heading, body. Inilah nanti yang disebut dengan struktur tree. Struktur tree. Nah, oke, itulah dasar-dasar dalam pembuatan file XML. Ya, silakan Anda nanti saya buka lagi nih yang mau membuka mic-nya. Ya, untuk selanjutnya kita akan lihat bagaimana ini ya untuk modul Anda ya. Modulnya ini di mana ya?